Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berkarya kembali di minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus yang menolong untuk kami bisa memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Senin 18 Januari 2021, kita akan belajar dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Judulnya adalah kebahagiaan orang yang suci hatinya. Kebahagiaan orang yang suci hatinya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ternyata bukan hanya orang-orang zaman sekarang yang lebih mementingkan penampilan jasmani daripada kesucian hati. Orang-orang zaman dahulu pun juga sudah seperti itu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan tentang hal ini. Kita baca ayatnya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kita akan melihat dua bagian dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah orang yang suci hatinya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata suci dalam bahasa Yunani itu kataros. Ini secara literal sama saja artinya dengan bersih atau murni. Pemakaian secara figuratif ini berkaitan dengan moral dan juga berkaitan dengan seremonial, yaitu ya halal begitu ya, tidak haram. Itu secara seremonial. Dikatakan di sini adalah suci hatinya. Itu artinya berarti hati yang tidak dikotori dengan hal-hal yang kotor, dengan hal-hal yang jahat. Hati ini tidak cemar, tidak rusak. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini kontras dengan orang Farisi yang mementingkan penampilan luar, ya, yang mementingkan penampilan luar, bahkan juga dengan orang Yahudi pada umumnya. Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan sedikit. Ada tempayan, ya, tempayan. Tempayan itu disediakan untuk setiap keluarga itu satu tempayan. Itu ditaruh di depan, ya, di depan. Itu untuk apa? Itu diisi air, nanti kalau anggota keluarga masuk dia harus cuci tangan, cuci kaki untuk kebersihan gitu ya. Untuk kebersihan. Nah, ini setiap rumah tangga di Yahudi itu, ada tempayan. Itu yang saya maksudkan bahwa mereka mementingkan penampilan luar atau kesucian bagian luar begitu ya. Ini berbeda dengan yang dimaksud dengan suci hati. Jadi kontras dengan orang Farisi dan orang Yahudi pada umumnya. Bapak Ibu, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Dia lebih mementingkan masalah hati yang suci daripada penampilan luar yang kelihatan bersih, kelihatan suci secara seremonial. Walaupun kebersihan, kesucian luar pun penting. Tetapi Tuhan melihat hati. Dia lebih mementingkan hati yang suci. Lebih dari sekedar kesucian bagian luar. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itulah suci hati. Sekarang kita melihat bagian yang kedua, yaitu akan melihat Allah. Tadi firman Tuhan dikatakan karena mereka akan melihat Allah. Apa iya bisa melihat Allah? Bukankah Allah itu roh adanya? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam konsep orang Yahudi, apa yang dikatakan dengan melihat Allah, itu pikiran mereka itu tertuju kepada sesuatu yang mereka miliki, yaitu memiliki Allah. Jadi melihat Allah itu berarti memiliki Allah. Memiliki persekutuan pribadi dengan Allah. Merasakan hadirat Allah. Melihat
kuasa dan kasih Allah. Itu yang dinamakan melihat Allah. Menurut konsep Yahudi, saya ulangi. Menurut konsep Yahudi itu berarti memiliki Allah. Yang berarti memiliki persekutuan pribadi dengan Allah, merasakan hadirat Allah, dan melihat kuasa dan kasih Allah. Jadi inilah yang disebut dengan melihat Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bangsa Israel padang gurun, saya ulangi, bangsa Israel padang gurun pernah mempertanyakan demikian, di manakah Tuhan, di manakah Allah? Atau Allah itu ada bersama kita atau tidak? Allah itu ada atau tidak? Mengapa mereka mempertanyakan itu? Karena mereka tidak bisa melihat Allah. Karena mereka tidak bisa merasakan hadirat Allah pada saat itu. Itu artinya bahwa di dalam diri mereka itu tidak ada hati yang suci. Tidak ada hati yang suci. Oleh sebab itu mereka tidak bisa melihat Allah. Mereka tidak bisa memiliki persekutuan pribadi dengan Allah. Tidak bisa merasakan hadirat Allah. Tidak bisa merasakan kuasa dan kasih Allah. Karena mereka tidak suci hatinya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, efek dari melihat Allah itu akan timbul kekuatan. Akan timbul kekuatan untuk menjalani hidup ini. Seandainya generasi padang gurun dari bangsa Israel itu suci hatinya, maka mereka akan bersyukur, bertahan di dalam menjalani kehidupan di padang gurun. Tetapi rupanya tidak demikian. Jadi efek dari melihat Allah, yaitu efeknya adalah timbul kekuatan untuk menjalani hidup ini. Dan akan nampak di dalam kehidupan yang benar. Itulah disebut kebahagiaan. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena dia kuat untuk menjalani kehidupan ini. Karena dia bisa menampakkan kehidupan yang benar. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apakah Anda ingin merasakan hadirat Tuhan? Sehingga bisa menjadi kuat untuk menjalani hidup ini? Saya yakin jawaban Anda adalah ya mau merasakan hadirat Tuhan. Saya yakin itu. Karena kita membutuhkan kekuatan untuk menjalani hidup yang penuh tantangan dan masalah ini. Oleh sebab itu, miliki hati yang suci. Miliki hati yang suci. Jangan ada kejahatan di dalam hati Anda. Jangan ada hal yang buruk di dalam hati Anda yang mengotori hati Anda. Miliki hati yang suci, maka Anda akan bisa merasakan hadirat Tuhan. Anda akan bisa melihat kasih dan kuasa Tuhan. Anda akan memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Penampilan luar itu okelah, tidak masalah. Ya, bersih di luar itu okelah, tidak masalah. Dan itu bagus. Tetapi yang paling bagus, yang lebih benar adalah suci hatinya. Suci hatinya, bersih hatinya. Itu yang lebih benar. Karena dengan suci hati, Anda dan saya akan ditolong untuk hidup benar. Dengan demikian, kehidupan yang bersih tampak luar itu juga akan terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dalam menghadapi situasi sekarang ini, kita memerlukan hadirat Tuhan. Kita memerlukan kasih dan kuasa Tuhan. Kita memerlukan bisa melihat Tuhan. Oleh sebab itu, suci hati adalah hal yang penting dan harus dalam hidup Anda dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena kami diingatkan untuk memiliki hati yang suci. Dan biarlah kami ditolong oleh Roh Kudus untuk memiliki hati yang suci.
Karena dengan hati yang suci, kami memiliki hubungan pribadi dengan Engkau, ya Allah. Kami memiliki kuasa dan kasih-Mu, merasakan kuasa dan kasih-Mu dan hadirat-Mu. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.